Ini Pak Paul, hari ini kebetulan saya punya beberapa pertanyaan. Ada juga pertanyaan titipan, ya. Yang pertama, pertanyaan saya, selama Tuhan Yesus 3 hari waktu habis salibkan, mati dan bangkit, kan ada waktu 3 hari itu Pak Paul. Tuhan Yesus itu kemana sih sebenarnya? Apakah nongkrong saja dalam kubur atau kembali ke surga atau bagaimana Pak Paul? Atau di Taman Firdaus atau di mana? Jadi itu pertanyaan saya. Yang pertama. Pertanyaan kedua itu berhubungan dengan kata Ibrani, Yahudi, Israel. Kalau dari Alkitab sendiri kan ada zamannya masing-masing, disebut ya Ibrani, kapan disebut Israel, kapan disebut Yahudi. Dari 3 kata itu, Ibrani, Israel, dan Yahudi, bagaimana perbedaannya dengan Israel yang sekarang? Artinya penyebutannya. Itu. Yang pertanyaan ketiga itu berhubungan dengan gerakan sekarang ini heboh kan, di mana seluruh dunia, gerakan emansipasi wanita. Tetapi kalau kita belajar dari 1 Petrus 3, di mana dikatakan hidup sebagai suami istri, istri harus tunduk kepada suami, dan suami harus menghormati istri sebagai sama-sama pewaris kasih karunia Tuhan. Nah, menurut Pak Paulus sendiri, setuju nggak gerakan emansipasi yang sekarang bahwa wanita harus setara dengan pria, wanita harus begini dan bla 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 lah sekarang? Itulah 3 pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan itu singkat dan dengan jelas diterangkan Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Tuhan memberkati. Ya, jadi yang waktu Tuhan Yesus itu 3 hari itu, ya, itu ada di mana? Yesus itu turun ke dunia orang mati loh. Disebutkan dalam 1 Petrus 3 ayat 17, 18, 19 itu ya. Yesus turun ke dunia orang mati. Untuk apa? Untuk proklaim kerajaannya. Proklaim, ya, di situ kata kerigma ya. Untuk kerigma, bukan untuk evangelisade, bukan untuk memberitakan Injil, tapi untuk kerigma, untuk memproklaim, declare, ya kan. Terus di situ disebutkan dia turun ke Tartarus, Roma 10 ayat 7. Turun ke Tartarus, ke dunia, ke jurang maut yang paling dalam, iblis yang paling jahat ada di sana, di Tartarus itu. Diambil kunci jurang maut itu. Jadi selama 3 hari itu sama seperti tanda Yunus, 3 hari 3 malam di perut bumi. Yang di perut bumi itu, kalau bilang perut bumi itu, di rahim bumi itu yang maksud adalah Hades atau Sheol ya, ungkapan dari Hades atau Sheol. Nah, itu begitu ceritanya. Ya, kemudian itu yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi Yesus ada di Hades untuk mengambil kunci jurang maut dan untuk memproklaim dirinya sebagai penguasa langit dan bumi. Ya, alam roh dan alam jasmani. Itu yang pertama. Tadi yang kedua, yang benar, kenapa disebut Ibrani? Karena 1, Abraham, dalam Kejadian 14, saya lupa ayat-ayat 13 kalau nggak salah, Abraham disebut orang Ibrani. Jadi yang pertama kali disebut orang Ibrani itu Abraham. Di Kejadian 14. Abram the Hebrew. Ya, Abraham orang Ibrani. Karena 1, dia memang keturunan dari Eber. Tetapi kata Eber artinya juga menyeberang. Artinya dia menyeberang dari sungai Efrat itu. Nah, zaman itu kalau orang menyeberangi sungai Efrat, wah, orang itu kampungan bener ya, wah, heboh. Ya kan, zaman itu heboh banget. Makanya disebut Abram the Hebrew, Abraham orang Ibrani. Nah, itu zaman itu. Jadi orang yang pertama kali disebut orang Ibrani itu Abraham. Tetapi yang lucu, mengapa orang Ismail tidak disebut orang Ibrani? Tetapi Yusuf disebut orang Ibrani waktu di rumahnya Potifar. Ya, ini orang Ibrani yang kau bawa itu, kenapa disebut orang Ibrani? Tetapi Ismail enggak, karena yang mewarisi janji Abraham kan Yakub, ya kan, bukan Esau. Esau juga tidak pernah disebut orang Ibrani, tetapi anak-anaknya Yakub disebut orang Ibrani. Sejak kapan mereka disebut orang Yahudi? Sejak zaman Esther. Sejak zaman dibuang ke Babel. Ya, karena mereka berbahasa Aram. Jadi orang Yehuda, kerajaan Yehuda ini dalam bahasa Aram Yahudi. Ya, disebut Yahudi. Makanya mereka disebut orang Yahudi. Jadi Yehuda itu adalah kerajaan Yehuda, dan di Babel mereka disebut orang Yahudi.
orang-orang Yahudi ini disebut begitu ya. Nah, paling sering disebut di Ester tuh orang Yahudi. Jadi antara kerajaan Israel itu kan kerajaannya Daud, kemudian pecah zamannya Salomo, anaknya Salomo pecah jadi dua. Kerajaan Israel itu sendiri, karena kenapa? Karena yang seringkali disebut Israel itu adalah Yusuf, ya kan? Israel itu Efraim, Manasye itu Israel. Yang disebut dengan Israel itu Yusuf, yang seringkali disebut dengan Israel. Ya entah kenapa itu perjanjian lama nulisnya begitu. Tetapi orang-orang kerajaannya Salomo, kerajaan anaknya Daud, keturunannya Daud disebut Yehuda karena mereka suku Yehuda. Nah, Yehuda ini terdiri dari yang ikut kerajaan Yehuda ada Yehuda, Benyamin dan Lewi. Makanya sampai dengan hari ini kalau kita melihat orang Yahudi ini kan kerajaan Yehuda dalam bahasa Aram. Maka ya kita lihatnya ya itu tadi ya orang Yehuda, orang Benyamin, orang Lewi yang ada di situ. Nah, itulah orang Yahudi. Nah, tetapi nanti kalau kita lihat waktu mereka kembali, orang Yahudi ini kan sebenarnya orang Israel juga. Kan Yakub, keturunannya Yakub itu kan disebut Israel. Keturunannya Yakub itu di dalam Kejadian 33, Kejadian 35, mereka itu disebut Israel. Baik itu orang Yehuda maupun orang Samaria, mereka sama-sama disebut Israel. Nah, jadi di dalam waktu di Esra Nehemia, mereka disebut Israel lagi. Orang-orang Israel yang dimaksud orang-orang Yehuda, Benyamin, dan Lewi ini. Jadi Yahudi itu dalam bahasa Aram ketika mereka dibuang ke Babel, ya, sampai dengan hari ini mereka masih dikenal dengan orang-orang Yahudi. Ya, tapi Israel adalah negaranya mereka. Yahudi adalah suku bangsa Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Tiga-tiganya ini disebut Yahudi. Tapi memang berasal dari kata Yehuda. Gitu. Ibrani itu dari Abraham. Gitu, Pak. Dan tadi yang terakhir mengenai 1 Petrus 3 ayat 1, sebenarnya itu sebuah bukan nundukkan diri, artinya tunduk perintah 1, 2, 3, bukan begitu loh, bukan tunduk kayak militer loh. Tetapi namanya orang, satu kelompok, dalam satu grup, mesti ada satu yang dituruti kan, satu yang memimpin. Nah, di dalam keluarga, mesti ada satu yang memimpin, siapa ya? Suami yang memimpin. Bukan berarti saya tidak setuju dengan gerakan feminisme, tetapi saya setuju dengan persamaan hak wanita dengan pria. Tetapi namanya persamaan hak sekalipun, tetap salah satu harus memimpin. Mau dia di dalam kelompok masyarakat maupun di rumah, salah satu tetap udah memimpin. Kalau semuanya mau memimpin gimana? Repot. Ya kan? Nah, makanya harus salah satu yang memutuskan. Nah, biasanya yang laki-laki lah yang memutuskan. Tetapi mungkin nggak kalau yang perempuan yang memutusin? Bisa. Bisa. Yang penting sepakat aja. Tetapi pada umumnya yang laki-laki yang mutusin pada umumnya, ya. Iya, karena itu Pak Paul, Ya. gerakan feminisme atau emansipasi di Indonesia itu kadang-kadang udah kebablasan, di mana istri ingin mempunyai kuasa atau bahkan lebih dari suaminya. Nah, padahal kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali ke itu, kita memang bukan, karena ada dikatakan memang istri tunduk pada suami, tapi pada ayat terakhir dikatakan hendaklah suami menghormati istri sebagai sesama pewaris kasih karunia Tuhan. Memang artinya kita bukan seperti otoriter, ya kan? Itu yang yang tadi Ibrani dengan Yahudi dengan Israel itu Pak masih agak-agak ini, masih agak apa namanya, bukan, memang udah jelas penjelasan dari Pak Paul tadi. Cuman kadang-kadang saat ini orang-orang kita tidak bisa membedakan mana Ibrani karena ada bahasa Ibrani, tapi tidak disebut dengan bangsa Ibrani, atau orang Yahudi tidak bisa disebut dengan bahasa Yahudi, orang Israel tapi bisa disebut dengan bahasa Israel di Israel, bahasa Israel ya, apa gimana ya? Saya bingung Pak. Abraham dalam Kejadian 14. Ya. Sebut, saya lupa ayatnya ya. Abraham orang Ibrani. Jadi siapakah yang pertama kali disebut dengan orang Ibrani? Abraham. 14 ya. Lalu kalau kita lihat, mengapa Ismail sama Esau tidak disebut orang Ibrani? Nggak pernah mereka disebut orang Ibrani. Tapi kalau kita lihat Yusuf di rumah Potifar, ya Yusuf di rumah Potifar disebut orang Ibrani. Ya kan, dia disebut orang Ibrani.
Ya, saya lupa pasalnya ya. Nanti cari aja cerita tentang Yusuf, cuma di rumah Potifar. Waktu si istrinya Potifar itu mau ngerayu Yusuf, Yusuf nggak mau, maka difitnah. Orang Ibrani yang kau bawa itu, nah, disebut orang Ibrani. Ya. Iya, iya. Nah kemudian sebentar. Ini Pak nyalakan YouTube-nya. YouTube-nya dimatikan dulu, Pak. Enggak nyala, Pak. TV. Oh, Bentar, iya Pak. ya, soalnya ada suara ini. Soalnya ibu nonton, ibu saya lagi nonton. Dengar Oke. Pak Paul juga. Ya, ya. Terus kemudian semua ya disebut orang Ibrani, ya. Semua orang Yahudi, semua orang Israel, jadi semua keturunannya Yakub, ya waktu datang ke Mesir, mereka disebut orang Ibrani. Kenapa? Karena Ibrani ini, kata Ibrani berasal dari kata Eber. Eber itu nenek moyangnya Abraham kan. Eber ini juga artinya menyeberang. Mengapa menyeberang? Menyeberang sungai Efrat. Menyeberang sungai Efrat. Ya. Nah sekarang zamannya Salomo, kan ada kerajaan Israel. Terus pecah jadi dua. Nah ada yang namanya Yehuda, kerajaan Yehuda ini yang dari keturunannya Daud. Dan ada Samaria, Israel yang disebut Israel. Karena Yusuf sering disebut dengan Israel juga. Ya, di dalam Alkitab tuh bolak-balik Yusuf disebut Israel. Nah, atau Efraim. Israel atau Efraim. Ya, disebut dengan itu. Nah, itulah makanya mereka disebut Israel dan ini disebut Yehuda. Kemudian mereka dibuang ke Babel. Ini lenyap, ini dibuang ke Babel, maka mereka disebut Yahudi. Maka mereka disebut orang Yahudi karena ini bahasa Aram. Bahasa Aram, Yehuda ini jadi Yahudi. Gitu. Masanya, nah masa aksen dialek aja Yehud, nah, jadi Yahud gitu kan. Nah itulah bahasa Aram. Nah sampai dengan hari ini mereka disebut orang Yahudi, tetapi karena mereka adalah keturunan dari Yakub, maka mereka juga disebut dengan, kalau bilang orang Yahudi, maka mereka disebut juga dengan Israel. Ya, Di dalam Nehemia, kan, mereka juga disebut dengan orang Ibrani, sama saja. Jadi ini bagian dari ini. Nah Israel ini dasarnya dari orang Ibrani. Karena Abraham disebut orang Ibrani. Tapi Esau dengan Ismail tidak pernah disebut orang Ibrani. Gitu. Nah bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena bahasa yang dipakai Abraham. Bukan bahasa Hebrew atau Bahasa Ibrani ini kan bahasa sebutan kita. Ibrani, ya Nasrani, ya kan? Kristiani, gitu loh. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani ini kan bahasa Indonesia, artinya Hebrew. Ya, berarti kalau bahasa Ibrani yang dipakai Abraham atau Abram atau Abraham zaman dulu sama dengan bahasa Ibrani atau Hebrew yang sekarang dipakai di Israel, Pak ya? Iya, sama. Tapi kan begini, kayak bahasa Indonesia zaman Soekarno sama zaman kita hari ini kan beda kan? Oh, beda di ejaannya. Aksennya beda sama ejaannya. Tapi intinya pokoknya Ibrani yang itu. Paham, Tapi kan sama-sama paham. bayangan itu 4.000 tahun. Orang pasti sudah ada prokemnya, ada dialeknya, ada apa, pasti kan berubah kan. Betul. Kecampur dengan bahasa Yunani, kecampur dengan bahasa Arab, kecampur dengan bahasa Aram, kecampur dengan bahasa. Jadi pasti aksennya berubah. Iya, baik Pak Paulus, sudah sangat Tetapi mengerti. kalau kita lihat sebelum Musa mereka pakai huruf paku itu kan, piktogram. Tetapi setelah Musa mereka pakai simbol-simbol yang agak berbeda walaupun sama nanti ujungnya. Tetapi nanti ada huruf Latin Ibrani. Nah, beda lagi huruf Latin Ibrani, yaitu Ibrani modern. Nah, saya belum bisa huruf Latin yang jadi kalau kita ada huruf kapital, ada huruf Latin kan. Ini kan saya nulis pakai huruf Latin ini. Tapi ini kan pakai huruf kapital kan. Kalau nulis Abraham pakai huruf Latin gimana? A kan salah kan? Harusnya kan gini kan. Abraham. Kan harusnya begitu kan huruf Latinnya kan? Iya. Nah, tapi kan saya nulis pakai huruf kapital, beda. Nah, itu ada huruf Latin lagi. Jadi intinya satu, Ibrani. Ibrani ini kan bahasa Indonesia. Ibra, dari kata Ibra Hebrew, ya kan? Sama kan, Ibrani, Islami, Kristiani, Nasrani, begitu loh. Nah, Ibrani, Ibrani ini Hebrew. Nah, jadilah ini jadi Israel. Jadilah Yahudi.
orangnya disebut bahasanya disebut dengan bahasa Ibrani karena bahasanya Abraham. Itu. Ya, oke. Kalau bahasa Aram sendiri Pak, satu bahasa Aram itu Nah, jadi Eber ini sebentar. Eber ya, bukan Eber ya, sorry ya, bukan Eber. Pokoknya Sem. Sem ini punya anak yang ini jadi orang Ibrani, jadi Eber ya. Nah, ini lagi Aram. Nah, inilah jadi bahasa Aramaik. Apakah Arab? Ini enggak, Arab beda lagi. Arab itu dari Sem, Ham, dan Yafet, jadilah Arab. Nah, Sem, Aram ini sama Eber ini jadi bahasa Ibrani, ini bahasa Aram. Makanya mereka disebut dengan Semitik. Apakah bahasa Arab Semitik? Bukan. Karena mereka bukan keturunannya Sem. Arab itu keturunannya Sem, Ham, dan Yafet. Jadilah Arab. Campuran. Bergabung tiga itu Pak ya. Apanya? Untuk jadi Arab itu bergabung Sem, Ham, dan Yafet. Untuk menjadi Arab Saudi itu loh. Iya, Arab Saudi itu Sem, Ham, dan Yafet. Iya. Mereka bergabung. Bergabung jadi satu oleh perkawinan, maka jadilah Arab. Karena Arab itu artinya memang campuran. Kenapa campuran? Campuran Sem, Ham, dan Yafet. Arab itu artinya juga padang pasir. Arab itu artinya juga senja, evening. Oh, gitu. Paham, Pak. Oh, makanya kalau disebut bahasa Sematik itu karena berasal dari Shem. Dari Sematik Sem. itu. Makanya jadi Semitik. Semitik. Oke, Pak. Paham. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri itu bahasa Aram apa bahasa Ibrani? Yesus itu bisa berbahasa Aram, bisa berbahasa Ibrani, bisa berbahasa Yunani. Tetapi Yesus terbukti berbahasa Yunani sehari-harinya. Tetapi Yesus pasti berbahasa Ibrani. Karena semua orang Yahudi sampai dengan hari ini bisa bahasa Ibrani sebagai bahasa ibunya mereka. Dan mereka berbahasa di mana mereka tinggal. Kalau tinggal di Rusia, mereka berbahasa Rusia. Kalau mereka tinggal di Jerman, mereka berbahasa Jerman. Tetapi tetap bisa bahasa Ibrani. Dan di zaman Yesus, semua orang berbahasa Yunani.